Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama kami dari P3M mohon maaf dari panitia iktikaf dan buka bersama yang mungkin hari ini ada sebagian yang tidak mendapatkan sahur karena kemarin kita menyediakan 200 itu lebih. Banyak yang nggak dimakan. Hari ini kita sediakan 240 habis. Jadi kita jadi bingung gitu kan. Disediakan 200 nggak habis, disediakan 240 habis. Apa memang semangat ya? Semangat untuk qiyamul lail, kemudian kelaparan semuanya. Maka kami mohon maaf, tapi insya Allah semoga itu tidak terulang kembali. Kami mohon kerjasamanya dari para jamaah. Kadangkala panitia minta agar ada informasi supaya tidak mubadzir dan tidak kurang juga. Soalnya kalau lebih itu susah yang mau makan. Karena pada puasa semuanya. Kalau makanan mau ditinggal sampai malam lagi, ya sudah nggak nyaman dimakan. Tapi yang jelas kami mohon maaf, mudah-mudahan kami bisa memperbaiki nanti ke depan. Taib jamaah rahimakumullah, ana baru dapat kabar dari Ustaz Irfan kalau ternyata surat Abasa belum selesai. Tapi insya Allah itu udah tugas beliau yang menyelesaikannya nanti. Taib ana akan lanjutkan di surah At-Takwir ya. Jamaah rahimakumullah. Surat At-Takwir ini diambil dari ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat. Ini 6 peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, di dunia. Jadi ada 16 peristiwa yang Allah sebutkan dalam surat ini. 6 peristiwa dunia dan 6 peristiwa nanti di akhirat. Yang selanjutnya wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Ini 6 peristiwa dahsyat yang terjadi nanti di akhir. Allah Jalla Jalaluh berbincang tentang adanya hari kebangkitan. Belum selesai. Di akhir surat Abasa ketika Allah mengatakan fa idza ja'atis shakhah, berbincang tentang kiamat juga jamaah. Kenapa? Karena inilah yang memotivasi hamba untuk beramal. Untuk jadi orang baik. Untuk tidak kenal lelah. Kenapa sekarang orang mau bekerja dari jam 7 sampai jam 4? Satpam bekerja dari malam sampai subuh. Ada sebagian yang bekerja keluar kota. Ada yang di luar pulau. Ada yang di luar negeri. Kenapa mereka melakukan itu semua? Karena mereka ada keyakinan. Ada hisab. Ada balasan buat mereka.
Itu yang menyebabkan hamba bertauhid, mengesahkan Allah. Maka di sini Allah menceritakan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia ketika kiamat. Yang pertama adalah idza syamsu kuwirat. Ketika matahari digulung. Kita lihat matahari ini menjadi pusat kehidupan. Kalau dia digulung, selesai. Kuwirat itu seperti gulungan yang di surbannya orang. Kalau pakai surban, ana lupa nggak pakai surban. Jadi surban itu digulung. Ada sebuah hadis Nabi SAW berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku berlindung darimu dari haur. Haur itu terlepasnya gulungan itu setelah digulung. Maksudnya apa? Kita berlindung kepada Allah yang kita awalnya taat kepada Allah. Kita awalnya sudah hijrah, meninggalkan kemaksiatan. Tahu-tahu kita lepas kembali ketaatan tersebut. Jadi makna kaur au kuwirat ini digulung seperti digulungnya surban itu. Mungkin dilipat. Allahu a'lam bagaimana mentari itu digulung sama Allah Jalla Jalla. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa idzan nujumun kadarat. Manusia yang hidup di muka bumi ini ketika melihat mentari digulung, bagaimana kondisi mereka? Peristiwa alam yang bagi orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, tentunya mereka akan kebingungan, ada apa ini? Tapi yang beriman dengan Allah tahu, ini berarti umur dunia udah selesai. Bintang-bintang berjatuhan, menimpa bumi. Terjadi malapetaka yang dahsyat. Wa idzal jibalu suyirat. Apabila gunung-gunung yang dia itu ditancapkan di bumi menjadi pasak, itu dihancurkan sama Allah. Bumi pun bergetar. Allahu Akbar jemaah. Apabila terjadi benturan antara bintang-bintang, planet-planet dengan bumi, itu akan terjadi kekacauan. Bagaimana apabila benturan itu bersamaan dengan dicabutnya gunung-gunung menjadi debu akhirnya. Allahu Akbar jamaah. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Dan apabila unta-unta yang bunting, unta itu buntingnya 10 bulan. Isyar, jam'u ashir, yang artinya yang umurnya asyra ashhur. Unta-unta yang bunting itu ditinggalkan. Syekh As-Sa'di menjelaskan, unta-unta yang bunting itu adalah harta yang paling berharga milik orang-orang musyrik pada waktu itu. Artinya ketika unta ini sudah masuk bulan ke-10, mereka menanti, ditunggu. Jangan sampai ada yang mengganggu nih unta. Yang ditunggu apa? Anaknya. Apabila anaknya laki, mereka semakin berbahagia lagi karena harganya akan semakin tinggi. Itu ternyata ditinggal oleh orang-orang. Sekarang antum ketinggalan HP di kamar mandi. Lagi sholat ketinggalan HP di kamar mandi. Apa yang terjadi dengan antum? Allah, boleh nggak batalkan sholatnya? Seperti itu. Kita masih peduli dengan harta berharga kita. Tapi nanti akan datang satu masa kita tinggalkan semua harta-harta yang mewah tersebut. Seperti orang apabila terjadi kebakaran di rumahnya, dia lari. Apa ada pikiran? Mau ngambil duit. Duitnya ada di bawah ranjang. Astagfirullahaladzim. Nggak ada jemaah. Yang ada nafsi. Menyelamatkan jiwanya. Bukan harta yang dia selamatkan. Kemudian wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan mereka jadi satu, mungkin satu sama lain sudah tidak mikir
Padahal belum terjadi apa-apa. Tapi mereka sudah merasakan. Jadi nanti akan dikumpulkan binatang-binatang liar itu jemaah. Yang sekarang kalau ketemu orang dia kabur, nanti akan terjadi peristiwa mereka kumpul jadi satu, manusia pun melihatnya dia tidak kabur. Mereka tidak lagi takut dengan. Mungkinkah singa ketika terjadi gunung Merapi meletus, kemudian dia lari ngelihat ada kambing. Aduh, eman-eman sayang. Nggak ada jemaah. Mereka hendak menyelamatkan dirinya. Dan itu akan terjadi. Semua binatang itu yang liar-liar dikumpulkan. Kita sekarang biasa melihat binatang yang dikumpulkan itu apa? Binatang-binatang yang Cina. Dikumpulin. Sapi, peternakan, apa. Nanti pada hari itu binatang-binatang liar akan dikumpulkan. Kemudian wa idzal biharu sujjirat. Ibnu Katsir menjelaskan atau menyebutkan beberapa asar tentang bagaimana lautan ini dihidupkan, dipanaskan. Jin-jin dengan manusia yang ada pada waktu itu ketakutan. Akhirnya bangsa jin ketika itu mengirim orang ke laut untuk melihat apa yang terjadi dengan lautan. Gunung sudah hancur, bintang-bintang berjatuhan, mentari digulung. Mereka berangkat ke lautan, lautan sudah menjadi api. Udah dipanaskan. Mau kemana mereka lari? Sedangkan 2/3 bumi ini adalah lautan. Nggak ada. Itu 6 peristiwa yang terjadi pada kiamat. Tapi di dunia. Tapi ada peristiwa 6 pula yang terjadi setelah terjadinya kiamat di muka bumi ini. Yang itu terjadi di akhirat. Yang pertama, di ayat ke-7 Allah mengatakan wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuhnya. Jadi ruh-ruh yang keluar itu. Kemudian ditiupkan sangkakala oleh, kalau tadi itu sangkakala pertama oleh Israfil, sangkakala kedua ditiupkan, ruh-ruh itu berlari menuju kepada jasad mereka, dikumpulkan kembali dengan jasadnya. Kemudian setelah berkumpul dengan jasadnya, ruh-ruh yang sudah berkumpul dengan jasad itu dikumpulkan dengan kelompok-kelompoknya. Yang perampok akan digiring bersama para perampok. Yang pelacur akan digiring dengan pelacur. Di sini kita tahu hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahad. Orang akan digiring, dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Mungkin sebagian bukan artis, tapi dia cinta dengan artis-artis yang kafir-kafir itu. Dikumpulkan antum nanti. Maka jangan sampai jangan. Maka Imam Syafi'i memberikan pesan indah. Dia mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum. Asa an anala bihim syafa'ah. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Kata dia, kata Imam Syafi'i, aku cinta kepada orang-orang soleh. Walaupun aku bukan dari kelompok mereka. Imam Syafi'i mengatakan itu. Dan aku benci dengan orang-orang pelaku kemaksiatan. Walaupun barang daganganku sama dengan mereka. Aku sama suka berbuat kemaksiatan. Maka hati-hati. Nanti jiwa-jiwa akan dikumpulkan. Dengan jasadnya. Kemudian dikelompok-kelompokkan, digiring bersama. Ya. Seperti apa dia ketika di dunia. Sebenarnya orang-orang itu di dunia udah kumpul sama kelompok mereka. Antum bisa melihat ada klub motor bebek tahun 84. Kumpul sama mereka. Ada klub Avanza. Gak mau tuh Avanza kumpul sama mobil lainnya. Ada klub apa lagi? JL Pro atau apa. Mereka. Nanti bakal dikumpulkan orang-orang itu sesuai dengan amal mereka ketika di dunia. Kemudian ini peristiwa pertama di akhirat.
ketika manusia, ketika sangkakala ditiupkan, ruh kembali kepada jasadnya, mereka bangkit dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar dengan berkelompok-kelompok mereka. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya mereka, karena dosa apa mereka dibunuh? Apa yang mereka lakukan sehingga mereka dikubur hidup-hidup? Subhanallah. Itu akan terjadi pertanyaan itu kelak di padang mahsyar. Dan kita tahu orang yang beriman dengan hari akhir, dia itu tidak akan semena-mena berbuat. Apalagi kalau diingatkan ada seorang yang pernah mendolimin orang lain. Lalu orang yang mendolimi ini datang minta maaf. Kata yang didolimi, enggak, kamu gak usah minta maaf. Nanti ketemu sama ana di padang mahsyar. Wallahi sahih akan terjadi pertemuan tersebut. Allah akan berikan hak kepada semua orang yang memiliki hak pada hari itu. Bayi-bayi yang mereka tidak bisa menuntut. Mereka masih kecil. Mereka belum tahu apa-apa. Tapi Allah kasih kesempatan buat mereka nantinya. Mereka akan ditanya dosa apa yang kalian lakukan. Sehingga kalian dikubur hidup-hidup. Ini benar-benar kezaliman orang tua. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Dan itu kebiasaan orang-orang, sebagian orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, wa idza suhufu nusyirat. Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, diterbangkan, nanti lembaran-lembaran itu akan berterbangan. Orang-orang akan menanti, mengambil kitab catatan mereka. Bukan ngantri seperti kita ngambil nasi. Tapi suhuf itu ditebarkan jamaah. Tatayaratis suhuf. Kata Nabi SAW. Ada orang yang menangkap kitabnya dengan tangan kanannya. Ada yang tangan kanannya tidak bisa menangkap kitabnya. Dia ambil dengan tangan kirinya. Sebagian mengambil dengan tangan kirinya di balik pundaknya, di balik punggungnya. Dia ingin dapat dengan tangan kanannya. Jamaah, di sini kita tahu bahwa pembagian rizki di dunia ini itu bukan tergantung amal. Tapi memang tergantung ujian yang Allah berikan kepada kita. Tapi nanti pembagian kitab itu tergantung amalan kita. Maka persiapkan antum. Dengan tangan mana antum akan menerima kitab itu. Wa idzas sama'u kushitat. Dan apabila langit dilenyapkan. Sudah. Yauma natwis sama' katayyis sijilli lil kutub. Sekarang kita bisa melihat langit, kita bisa melihat bintang-bintang. Nanti sebelum kiamat terjadi peristiwa yang dahsyat, bintang-bintang berjatuhan. Ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, dia mendapati langit sudah berubah. Tidak seperti langit ketika dia hidup di dunia. Buminya pun seperti itu. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Berubah semuanya. Ini peristiwa berbeda. Oleh karena itu ketika antum membaca hadis mentari akan mendekat jarak 1 mil, jangan dikiaskan dengan dunia. Antum kalau matahari mendekat, jangan mendekat. Antum siang hari berdiri dari jam 9 sampai jam 3, gosong antum. Tapi nanti pada hari kiamat orang akan tetap hidup. Yang akan terjadi keringat akan bercucuran. Ala qadri amalihi. Sesuai dengan amalannya.
Wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Allah sebutkan neraka jahim di surat An-Nazi'at. Di sini disebutkan lagi. Supaya antum yakin ini kebenaran, jemaah. Kita lihat suatu hal yang dusta apabila terus-terus disampaikan, orang jadi percaya. Bagaimana kalau ini kebenaran? Yang memang perlu orang itu terus mendengarkan ini benar. Oleh karena itu nanti setelah menceritakan hal ini, Allah menceritakan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kalau antum percaya dengan Nabi, maka antum harus percaya dengan semua informasi yang disampaikan oleh beliau SAW. Wa idzal jannatu uzlifat. Dan apabila surga didekatkan. Surga didekatkan kepada orang-orang yang berhak masuk surga. Antum melihat sebagian sahabat Nabi di dunia. Salah satunya Anas bin Nadhr. Pamannya Anas bin Malik. Ketika perang Uhud. Tatkala pasukan-pasukan itu bercerai-berai, meninggalkan Rasul SAW karena mereka dihantam dari arah belakang dan dari arah depan. Anas bin Nadhr mengatakan, "Inni la ajidu rihal jannah duna Uhud." Aku benar-benar mencium bau surga di dekat Uhud ini. Allah didekatkan surga. Dan orang-orang yang digiring ke padang mahsyar pun mereka bisa mencium bau surga. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah mencium bau surga. Mereka sama berada di padang mahsyar. Surga didekatkan kepada mereka. Walaupun mereka tidak akan bisa masuk surga kecuali melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Mereka harus melewati tersebut. Tapi didekatkan kepada mereka. Hisab buat mereka dimudahkan. Penantian yang panjang buat mereka dimudahkan di sana. Apabila terjadi hal tersebut. 12 perkara tersebut. Dan 6 perkara yang terakhir. Dari yang 12 Allah mengatakan. Alimat nafsum ma'ahbarat. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Sejatinya, kita ini sekarang tahu dengan apa yang kita kerjakan. Tapi kita masih bisa mangkir kadang-kadang. Seorang yang membunuh, kemudian dia kabur. Dia berinteraksi dengan masyarakat. Ada di tengah-tengah mereka. Dia belanja. Tapi hati dia tahu kalau dia telah melakukan dosa. Tapi nanti di hari kiamat nggak ada lagi antum bisa sembunyikan. Semua orang tahu. Antum mau kemana. Antum udah tahu. Kemudian Allah menjelaskan tentang kejujuran Nabi Muhammad. Kenapa antum masih kufur dengan akan terjadinya kiamat? Bukankah kematian itu bukti? Kalau dunia ini akan berakhir. Iya. Tapi kan berakhir begitu? Enggak. Bagaimana dengan orang-orang yang zalim? Akan ada hari kebangkitan. Akan ditegakkan keadilan di sana. Maka Allah bersumpah. Mengatakan, Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas. Aku benar-benar bersumpah dengan bintang-bintang yang datang dan pergi. Yang beredar dan terbenam. Disebutkan oleh sahibul jalalain bahwasanya bintang-bintang tersebut adalah bintang yang 5, planet yang 5. Atarid, Zuhra, Mirrikh, Al-Mushtari, Zuhal. Ini nama-nama planet dalam bahasa Arab. Ana
berusaha untuk mencarinya, ana dapati bahwa Mirrikh itu Mars, Zuhrah itu Venus, Atarid itu Merkurius, Al-Mushtari itu Jupiter. Kemudian satu lagi, udah berapa jemaah? 4. Tinggal Zuhal. Zuhal itu Saturnus. Karena kalau suruh ngulangin Anda nggak tahu. Karena agak susah jemaah. Kita planet-planet bahasa Indonesia aja. Ya kayak gitu. Bagi bahasa Arab. Jadi apa? Zuhal itu Saturnus. Zuhrah Venus. Mirrikh Mars. Mushtari Jupiter. Iya, Mushtari Jupiter. Terus Atarid Merkurius. Siapa yang bisa ngulangin? Insyaallah itu ulang. Itu Allah bersumpah. Artinya bintang-bintang itu diketahui oleh orang-orang Arab. Mereka udah tahu bintang-bintang, nama-nama bintang itu mereka tahu. Allah bersumpah. Dan kita udah sampaikan bahwasanya Allah berhak bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki, tapi kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Allah bersumpah pula wal-laili idza as'as, bersumpah dengan malam. Dengan malam yang meninggalkan gelapnya. As-as itu dikatakan nama atau kalimat yang mengandung dua makna yang bertolak belakang. Adbara wa aqbal. Malam itu datang dan pergi. Itu malam. Kita menanti malam datang. Tahu-tahu pagi dia pergi. Bentar lagi dia akan pergi. Wasubhi idza tanaffas. Dan demi subuh apabila subuh itu bernafas. Muncul di ufuk timur. Warna kuning atau putih. Yang menandakan malam akan pergi. Kemudian jadi terang benderang dan jadi siang. Kemana malam? Nggak ada. Ketika matahari terbit, maka malam hari pergi. Allah bersumpah dengan hal itu. Dan itu dirasakan oleh bangsa Arab. Dia lihat. Dia tahu dengan kondisi seperti itu. Lalu Allah mengatakan jawab sumpahnya. Allah, apa yang ingin Allah sumpahkan? Allah mengatakan, innahu laqaulu rasulin karim. Itu Quran adalah benar-benar ucapan Allah yang dibawa oleh Jibril. Jibril dinisbatkan kepada Jibril karena Jibril yang membawanya turun. Al-Quranul Karim bukan ucapan manusia. Bukan seperti ucapan Al-Walid yang dia mengatakan in huwa illa sihrun yu'thar. Dia mengatakan itu hanya sihir. Au qaul in huwa illa qaulul bashar. Ucapan manusia. La. Bukan ucapan Nabi Muhammad SAW. Tapi itu adalah firman Allah yang Jibril turun membawanya. Nabi SAW tidak bisa mendatangkan ayat semau Nabi SAW. Dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Jibril ini adalah sosok malaikat yang mempunyai kekuatan dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah pemilik arsy. Itu Jibril alaihissalam. Muta'in thumma amin. Yang ditaati di sana. Jibril itu apabila Allah Jalla Jalaluh mencintai seorang hamba yang dipanggil sama Allah Jibril. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Dipanggil Jibril. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan, maka engkau cintai dia. Fa ahabbahu Jibril. Maka Jibril pun mencintai hamba yang disebut namanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Thumma nada Jibril fi ahli sama. Kemudian Jibril menyeru kepada penghuni langit. Jibril menyeru mereka mengatakan, "Ya ahlas sama, inna Allah ahabba fulanan fa ahibbu."
fa ahabbahu ahlus sama. Wahai penghuni langit, ketahuilah Allah mencintai fulan. Kalian semua cintai dia. Maka semua penghuni langit mencintai orang itu. Gimana jamaah? Kalau antum dicintain Allah, dicintain Jibril, dicintain oleh semua yang ada di langit. Dan Jibril muta'in sama amin. Dia dipatuhi di langit sana. Dan di sana dia adalah orang yang amanah, yang terpercaya. Dan ini menepis tuduhan orang-orang Syiah. Ada golongan di antara mereka yang mengklaim bahwasanya Jibril salah memberikan wahyu. Seharusnya kepada Ali tapi kepada Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Akidah yang menunjukkan kekufuran orang-orang yang meyakini hal tersebut. Lalu Allah mengatakan nih, sumpahnya juga, wa ma sahibukum bimajnun. Setelah menetapkan bahwa yang membawa wahyu itu adalah amanah yang kuat, yang nggak mungkin ucapan itu ada yang bisa merubahnya, kemudian disebutkan, wa ma sahibukum, dan teman kalian ini, yakni Nabi Muhammad SAW, wa ma sahibukum bimajnun. Dia bukan orang yang gila. Kenapa Allah menyebutkan hal ini? Karena orang-orang musyrikin beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW gila. Dia kerasukan jin. Omongan-omongan yang keluar dari dia itu adalah omongan-omongan seperti omongan-omongan dukun atau apa. Karena orang-orang musyrikin benar-benar begitu jahatnya mereka kepada Nabi SAW. Setelah bertahun-tahun mereka memuji Nabi SAW. Mereka meledek Nabi mengatakan, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Allahu akbar. Wahai yang diturunkan kepadanya Al-Quran, engkau itu benar-benar gila. Itu diucapkan mereka kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Siapa yang belain Nabi kita alaihi salatu wassalam? Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan, wa ma sahibukum bimajnun. Sekali-kali dia bukan orang gila. Dan yang dia ucapkan tentunya benar. Orang gila ngelantur ngomongnya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah melihat Jibril di ufuk yang terang benar. Nabi kita alaihi salatu wassalam melihat Jibril dalam wujud aslinya 2 kali. Yang pertama, setelah turunnya Iqra. Sebelum turunnya ya ayyuhal muddathir. Itu Nabi SAW di Batha Makkah melihat Jibril duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Lahu sittu mi'ati janah. Jibril memiliki 600 sayap. Kalau satu sayapnya dibuka, saddal ufuk. Ufuk timur barat tertutup semuanya. Besarnya Jibril. Yang kemudian Nabi pulang alaihissalatu wassalam mengatakan, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti. Ketakutan beliau. Lalu turun, ya ayyuhal muddathir. Qum fa'andir. Yang kedua ketika Isra, ketika Mi'raj. Di mana Allah mengatakan di surat An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Udah ngelihat nih, ngelihat Jibril 2 kali. Artinya Nabi SAW tahu siapa yang memberikan wahyu kepada dia. Lalu Allah katakan, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan dia Nabi kita Muhammad SAW bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Sahibul Jalalain
mengatakan bahwasanya ada dua qiraat. Dhanin, yang pertama qiraah bidhad yang artinya bakhil. Yang kedua bidha, dhanin yang artinya tertuduh. Enggak. Nabi enggak kedua-duanya. Hal-hal gaib yang beliau sampaikan sampai hari ini, semua gaib yang disampaikan beliau alaihi salatu wassalam akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini, kita melihatnya. Maka semuanya benar. Dan hari-hari menyingkap kebenaran yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi tidak tahu dengan yang gaib, enggak. Nabi enggak tahu. Tapi ketika Allah menyampaikan, itu yang disampaikan. Dan Nabi juga tidak tertuduh. Kenapa beliau tidak tertuduh? 40 tahun kalian gelari dia Al-Amin. Nggak pernah berdusta. Kemudian dia berdusta, yang dustanya menyebabkan kedudukan dia jadi jatuh. Nggak mungkin orang berakal melakukan tersebut. Maka dia memang menyampaikan kebenaran. Yang hal itu beresiko dengan dirinya, dengan nyawanya, dengan status sosialnya, dengan kehormatannya, tapi dia tetap sampaikan. Dan di sini firman Allah jemaah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir, bangun, bangkitlah engkau sampaikan. Udah bukan masanya malas-malesan jemaah, bukan masanya habis subuh tidur. Dan panggilan Allah kepada nabinya ini untuk seluruh umatnya. Kalau kita semua memiliki kewajiban menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Tapi kita tidak akan bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Apabila kita tidak mengagungkan Allah Jalla Jalaluh. Itu yang harus ada di dada kita. Allahu Akbar. Maka Nabi alaihi salatu menyampaikan. Tapi beliau mendapatkan tantangan yang dahsyat sekali. Lalu Allah katakan, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Syaitan yang datang kepada dukun-dukun memberikan informasi ini, informasi itu. Bukan. Beda dengan ucapan-ucapan syaitan yang kedustaannya jelas. Tapi ucapan-ucapan Nabi alaihissalam semuanya terbukti kebenarannya. Tapi memang orang ngengkel jemaah. Sombong. Seperti Abu Jahal. Siapa namanya Abu Jahal? Amr bin Hisham. Kenapa disebut Abu Jahal? Bapaknya kebodohan. Ternyata Amr ibn Hisham ini memiliki kunyah terhormat di Mekah. Apa kunyahnya? Abul Hakam. Bapaknya kebijakan. Orang yang sangat bijaksana. Tapi karena kebijakan dia tertutupi dengan kesombongan dia, maka Nabi alaihissalam menyebutnya Abu Jahal. Nah, itu kebodohan dia. Tapi anaknya masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal. Taib, itu bukan ucapan syaitan, enggak. Beda dengan ucapan syaitan. Ucapan dukun-dukun tersebut. Fa aina tadhhabun? Terus kalian mau pakai cara apa sekarang? Mau kemana kalian ini? Mau menggunakan cara apa untuk menentang kebenaran Al-Quranul Karim? Untuk menentang adanya hari kebangkitan? Apa yang akan kalian gunakan? Gak ada caranya. Oleh karena itu Allah menantang orang-orang musyrikin yang masih meragukan kebenaran Nabi alaihissalam. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Kalian ragu dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Masih mengatakan itu omongan dukun, syair, omongan orang gila. Kalian masih ragu. Mau pakai cara apa kalian? Menentangnya itu cara apa? Suruh datangkan satu surat, bukan dua. Awalnya satu Quran, mereka nggak mampu. Asyra ayat, 10 surat.
10 surat, 10 surat nggak mampu. Lalu Allah katakan 1 surat. Mereka tidak akan pernah bilang lakukannya. Tapi yang namanya orang nggak mau beriman, berat. Makanya beda Abu Jahal dan beda Ikrimah. Kenapa Ikrimah dapat hidayah? Kenapa Abu Jahal tidak? Karena ada kesombongan. Sedangkan Ikrimah dia hanya ikut bapaknya. Ada dendam dia kepada Nabi SAW, maka dia ikut memerangi. Tapi ketika Ikrimah bin Abu Jahal mendengarkan berita bahwa Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, fulan kalau ketemu ketika penaklukan kota Mekah, bantai mereka walaupun mereka bergelantungan di kiswahnya Ka'bah. Salah satunya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah kabur, naik kapal. Kemudian di situ gelombang begitu besar. Ada yang mengatakan kalian tidak akan selamat kecuali kalian ikhlaskan doa minta sama Allah Jalla Jalla. Ikrimah mengatakan kalau di sini harus ikhlas doanya buat Allah, berarti di daratan aku juga harus ikhlas buat Allah Jalla Jalla. Akhirnya istrinya mengejar Ikrimah. Dikejar Ikrimah. Istrinya udah minta keamanan, tolong dikasih suaka Ikrimah. Iya kata Nabi SAW. Akhirnya Ikrimah masuk Islam. Tapi ingat, fa'aina tadhhabun? Mau kemana kalian? Mau pakai cara apa menentang? Allah katakan in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran ini datang untuk memberikan peringatan kepada alam semesta, bukan untuk memberatkan kalian. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu ini agar kalian hidup sengsara. Enggak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Itu peringatan buat orang-orang yang takut. Zikr lil alamin. Manusia butuh diingatkan jamaah. Wallahi kalau tidak ada yang mengingatkan manusia, mereka akan lebih buruk daripada binatang. Itu manusia. Maka Allah jadikan Quran zikrun lil alamin. Buat alam semesta. Ini juga menepis tuduhan bahwa Al-Quran turun untuk bangsa Arab. La. Lil alamin. Buat alam semesta. Bukan untuk bangsa Arab. Jangan ada lagi yang mengatakan Islam Indonesia, Islam Arab, Islam Nusantara. La. Islam itu satu. Qurannya itu satu. Zikrun lil alamin. Buat alam semesta. Dan Nabi kita Muhammad alaihissalam. Apakah beliau rahmatan lil Arab? Rahmatan lil alamin. Allah mengatakan liman sya'a minkum ayyastaqim. Tapi semuanya kembali kepada kalian. Di sini kita lihat Allah tuh memberikan kebebasan kepada kita. Allah tidak ingin hubungan hamba dengan Rabbnya dibangun di atas keterpaksaan. Nggak enak dipaksa aja. Maka Allah katakan liman sya'a minkum ayyastaqim. Nih Allah sebutkan yang seperti ini di akhir surah. Surah apa jemaah? Amma yatasa'alun. Apa di akhir surah Amma yatasa'alun? Kok lupa jemaah? Manil ladzi yahfadzul Quran? Akhir surah. La, surat Abasa, surat Amma yatasa'alun itu surat An-Nazi'at. Mana? Sebelum itu apa katanya? Liman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Liman sya'a, bagi yang mau. Faman sya'at takhadha ila rabbihi. Salah-salah gitu jemaah. Masya Allah. Sama antum sudah ngantuk, ustadznya udah ngantuk. Faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Barang siapa yang berkehendak, fadhol, pilih jalan menuju Allah. Di sini Allah katakan liman sya'a minkum ayyastaqim. Bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, udah dikasih tahu nih jalannya.
Hidayah itu ada hidayatul taufik, hidayatul irsyad wad dalalah. Kasih tahu, fadl, ini jalannya nih. Fadl, antum mau jalan lurus sampai antum ke sana. Tapi ada jalan lain, ya terserah antum. Kemudian Allah katakan, wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Tuhan semesta alam, rabbul alamin. Ini menandakan bahwa orang yang ingin hidayah harus minta sama Allah. Harus mohon sama Allah. Allah mengatakan, ya ibadi dalam hadis qudsi, kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat. Illa man hadaitu. Kecuali orang yang aku kasih petunjuk dia. Fastahduni ahdikum. Kalian minta hidayah kepadaku, aku kasih hidayah. Maka antum lihat orang-orang yang mencari hidayah, yang meminta hidayah, insya Allah akhirnya dapat hidayah. Antum lihat Salman Al-Farisi. Perjalanan dia mencari hidayah, Allah kasih hidayah. Maka kita nih yang sudah dapat hidayah, dijaga hidayahnya dan terus minta, nggak boleh berhenti. Maka kita tidak boleh berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Karena kita tidak mungkin berada di atas hidayah ini kecuali kalau Allah berkehendak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Jamaah, matahari kok nggak terbit-terbit jamaah? Bukan mau kiamat ini jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.